Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul My Disciple Became the Great Demon Empress. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link di deskripsi di bawah ya guys. Penasaran bagaimanakah kisah kelanjutannya? Sebelum dilanjut ke ceritanya, yuk Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, saat Yantian sudah mencapai tubuh Yesen, Yantian lalu menjatuhkan bokongnya di atas tubuh Yesen yang tergeletak di lantai. Yantian yang kini berada di atas tubuh Yesen tersenyum dan menatapnya dengan mata yang sayu. Gaunnya sedikit terbuka memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Beberapa waktu kemudian, saat Yesen mulai membuka mata dari keadaan pingsannya, Yesen merasakan sesuatu yang berbeda, lalu dia bergumam dalam hatinya. Kenapa aku merasa pusing? Apakah ini karena bau alkoholik elixir? Kenapa ini rasanya agak licin dan lembut juga terasa bertekstur? Seketika mata Yesen terbelalak setelah melihat dengan jelas apa yang ada di depan matanya. Terlihat Yantian yang kini sudah ada di depan matanya dengan posisi menantang. Dua gunung besarnya menggantung menghalangi pandangan mata Yesen. Yesen yang panik melihatnya lalu bergumam kembali dalam hatinya. Ini apa yang sudah terjadi di sini? Kenapa dia bisa ada di atas tubuhku? Yesen lalu mendorong tubuh Yantian menjauh. Kemudian dia berkata, "Jangan mendekat sialan, menjauhlah." Yesen mengingat kembali kejadian sesaat sebelum dirinya tidak sadarkan diri. Ya, sebelum aku pingsan, aku ingat bahwa dia menerobos masuk lalu mengatakan beberapa hal secara acak. Tidak ada hal yang aneh pada saat itu. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi kemudian. Yesen yang hendak ingin berdiri terdorong kembali oleh tubuh Yantian yang memeluknya. Kemudian Yesen bergumam dalam hatinya. Mengapa dia mendorongku lagi? Setelah Yantian berhasil menjatuhkan Yesen, Yantian menarik kepala Yesen yang berpaling dari wajahnya. Yantian mendekatkan wajahnya dengan wajah Yesen. Lalu Yantian menciumnya tepat di bagian lehernya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Yesen berkeringat dingin dan bergumam dalam hatinya. Dia menciumku. Dengan wajah yang memerah, Yesen berteriak, Hentikan idiot, apa yang kau lakukan? Yesen dengan cepat menghindar sebelum Yantian menciumnya kembali. Tangan Yesen kemudian mencubit pipi Yantian dengan keras untuk menyadarkannya. Namun, bukannya sadar, Yantian malah menarik tangan Yesen yang berada di pipinya. Kemudian memperhatikan tangan Yesen sejenak. Lalu dia menjilati jari-jari Yesen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yesen terkejut lalu terpikirkan sesuatu di dalam benaknya. Dalam hatinya dia berkata, apa dia ingin aku menyentuhnya? Mungkinkah ini karena itu? Yesen yang masih berada dalam dekapan Yantian lalu menoleh ke salah satu sudut ruangan dan melihat buku surgawi yang sudah terbuka memancarkan sinarnya. Tidak heran, bukunya ternyata sudah terbuka. Oleh karena itu sikapnya berubah menjadi agresif. Sebenarnya aku secara pribadi menyebut buku surgawi sebagai buku kecil yang kotor. Bertahun-tahun harta karun milikku berada di dalam buku surgawi. Oleh sebab itu, supaya harta karun itu aman, aku menambahkan larangan pada buku surgawi yang disebut dengan jangan mengungsi. Semua orang kecuali aku akan dicuci otaknya, bahkan hanya dengan satu pandangan pada buku surgawi. Setelah itu, maka orang itu akan bertingkah seperti anjing.
Bagaimana bisa wanita ini melihat isi buku surgawi? Dan kebetulan dia adalah salah satu orang Yan Er. Aku tidak bisa hanya duduk dan tak melakukan apa-apa, bukan? Ini sungguh sangat merepotkan. Keluarlah, ucap Yesen sambil menampar pipi Yantian dengan keras. Saking kerasnya tamparan itu sampai membuat tubuh Yantian yang semok berbalik dan terjatuh ke lantai. Tatapan Yesen menajam lalu dia berkata, "Kau masih beruntung bahwa aku adalah orang yang kau temui." Sambil memijat pundak Yantian, Yesen kemudian meruqyah Yantian dari gangguan roh anjing yang merasuki tubuhnya. Larangan jangan mengungsi. Mengambil kembali jiwa seekor anjing dan mengeluarkannya dari dalam jiwa manusia. Jika kau mencoba menggunakan sihir biasa untuk mematahkan mantra secara paksa, hal itu hanya akan melukai jiwamu sendiri dan membuatmu menjadi gila. Yesen menghentakkan pundak Yantian dengan keras hingga membuat Yantian mengerang kesakitan. Kemudian Yesen menarik paksa jiwa roh anjing untuk memisahkannya dari jiwa Yantian. Hanya dengan cara seperti ini, kau bisa kembali dengan normal tanpa merusak jiwa yang asli. Mata Yantian perlahan-lahan memejam setelah roh anjing berhasil dikeluarkan. Tubuhnya ambruk dan tergeletak di lantai dengan posisi menggoda. Yesen yang melihatnya hanya mendengus dan berkata, "Gaya tidur macam apa itu? Karena kau telah banyak menderita, biarlah buku surgawi memberkatimu dengan mimpi yang indah. Setelah kau bangun, kutukan itu seharusnya juga benar-benar akan menghilang. Kau akan baik-baik saja dan kembali menjadi manusia normal. Aku akan mengambil buku surgawi ini kembali dan aku harap dia akan menjaga rahasia tentang isi buku surgawi. Urusanku di sini juga nampaknya sudah selesai. Kini saatnya aku harus melakukan perjalanan ke Foodie Cave untuk menemui murid ketigaku. Sebaiknya aku harus segera pergi selagi mereka berdua masih tertidur. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk menjelaskannya kepada mereka." Namun saat Yesen hendak berjalan pergi meninggalkan mereka berdua, Yantian yang masih terpejam tanpa sadar menarik celana Yesen sambil mengigau. "Master, tolong tunggu. Kiao-Kiao akan baik-baik saja. Aku pasti akan melindungimu. Tolong nikmati lentera bersamaku. Master, Kiao-Kiao tidak ingin sendirian." Sambil terus mengigau, tanpa sadar air mata sudah berlinang memajiri wajah Yantian. Yesen yang melihatnya lalu mengusap air mata Yantian dengan lembut dan duduk di samping Yantian untuk menemaninya hingga ia terbangun. Di tempat yang berbeda, tepatnya di kediaman Yan Er, terlihat seorang pelayan wanita sedang bersujud di hadapan Yan Er dan melaporkan situasi perkembangan tentang Yesen. Dengan wajah datar penuh intimidasi, Yan Er berkata kepada bawahannya, "Apa? Kau tidak berhasil membawa Sang Supreme kembali? Jadi, apa alasan Sang Supreme tidak mau kembali ke sini?" Dengan tubuh gemetar ketakutan, pelayan itu menjawab, "Permaisuri, maafkan hamba. Ketika hamba yang rendah ini terburu-buru untuk sampai ke sana, Sang Supreme telah meninggalkan kota." Penasehat yang berada di samping Yan Er kemudian ikut berbicara. "Omong kosong, Yang Mulia adalah murid tertua dari Sang Supreme. Beliau pasti sangat menghargainya dari siapapun. Bagaimana mungkin beliau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Kau pasti telah bekerja sama dengan Zhang Zizeng dan menipu Sang Supreme untuk pergi ke tempat lain." Mendengar tuduhan yang dilontarkan, pelayan wanita itu membenturkan kepalanya ke lantai kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak berani. Pelayan rendah ini mendengar bahwa ada seorang kultivator wanita yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Sang Supreme hingga dirinya jatuh koma." Yan Er kemudian bangkit dari posisi tidurnya dan merenggangkan badannya sambil berkata, "Apa kau mengatakan ini hanya karena takut dan menghindari kematian?" Pelayan wanita itu kembali membenturkan kepalanya ke lantai.
dan buru-buru menjawab. Tidak Yang Mulia, hamba hanya mengatakan yang sebenarnya. Setelah kultivator wanita itu koma, desas-desus mengatakan jika Sang Supreme pergi meninggalkan kota untuk mencari obat dan membawa wanita itu pergi bersamanya. Jadi seperti itu ya. Master masih sama saja seperti sebelumnya. Menyukai gadis yang menyedihkan, lemah, dan tak berdaya, ucap Yan-Er sambil tersenyum penuh arti. Yan-Er kemudian melangkahkan kaki turun dari kasurnya dan meminta pelayan untuk memasangkan pakaian di tubuhnya. Para pelayan dengan cepat mengambilkan pakaian dan memasangkannya di tubuh Yan-Er. Kemudian Yan-Er kembali berkata, "Baiklah, aku secara pribadi akan pergi dan mengajak Sang Supreme kembali ke kota ini." Mendengar itu, penasehat Yan-Er langsung meresponnya dan berkata, "Yang Mulia, Anda tidak..." Sebelum sempat menghabiskan kata-katanya, Yan-Er menatapnya dengan penuh intimidasi dan seketika membuatnya terdiam membisu. Kemudian Yan-Er berkata kepadanya, "Tidak apa. Apa yang ingin kau katakan? Apakah sekarang kau berani mencoba memerintah dan memberitahuku apa yang harus aku lakukan?" Penasehat itu buru-buru bersujud di depan Yan-Er sambil berkata, "Yang Mulia, pelayan rendahan ini memohon maaf. Bukan itu yang pelayan rendah ini maksud. Hanya saja situasi sekte saat ini sangatlah buruk jika Anda pergi." Setelah mendengar penjelasan itu, Yan-Er menghela nafas panjang. Ekspresinya yang dingin kini berubah menjadi sedikit lebih tenang. Aku tahu, Tetua Blood River telah menjadi orang yang kuat di alam kehidupan dan kematian. Dia juga sudah mulai merekrut pasukan di utara. Aku khawatir niat buruk terhadap sekte kita tersembunyi di dalam rencananya. Oleh karena itu, aku tidak boleh meninggalkan kota untuk saat ini. Sambil memendam kekesalannya, Yan-Er kemudian berpikir sejenak lalu kembali berkata, "Baiklah, jika memang seperti itu." Jenderal Tiehe Xiachun datang dan menghadap padaku. Setelah Yan-Er mengatakan itu, seorang wanita berbadan kekar mirip karakter Hilda datang memenuhi panggilan Yan-Er. Kemudian dia berkata, "Hamba telah datang memenuhi panggilan Yang Mulia. Jenderal ini siap menerima perintah dari Anda." Yan-Er kemudian memberikan titahnya. "Jenderal, tolong bawa kembali Sang Supreme kepadaku. Selain itu, aku ingin kau menyebarkan sebuah pesan." Jenderal Xianchun lalu menjawab dengan tatapan penuh keyakinan. "Baiklah, jika itu yang diinginkan Yang Mulia, aku akan membawa kembali Sang Supreme kepada Anda. Kemanapun Sang Supreme akan pergi, aku pasti akan menemukannya." Di tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah kawasan hutan, Yantian yang baru saja siuman dari keadaan pingsannya merasa kebingungan akan situasinya saat ini. Yesen yang berdiri tidak jauh darinya hanya bisa memperhatikan dan bergumam dalam hatinya, mengapa gadis ini sangat menyebalkan. Untuk menjauhinya, aku sampai-sampai harus menggunakan skill menyembunyikan diri dari buku surgawi. Tapi kenapa dia masih saja tetap berada di sekitarku? Bukankah ini semua sudah berakhir setelah perpisahan kita? Mengapa dia masih bertingkah seperti anjing? Sambil mengendus-ngendus dengan penciumannya, Yantian bergumam dalam hatinya. Benar saja. Aku masih dapat mencium aromanya di sekitar sini. Baiklah, kalau begitu tidak ada cara lain yang dapat aku lakukan kecuali dengan ini. Yantian merogoh-rogoh selipan dalam dadanya, lalu dia mengeluarkan kertas jimat dan melemparkannya ke atas. Kemudian dia bergumam, "Ya, meskipun jimat penunjuk jalan sangat berharga, namun jika aku menggunakannya untukmu, ini tidak akan menjadi sia-sia. Dengan ini, aku pasti akan menemukanmu." Yesen yang melihatnya dengan cepat menjentikan jarinya
dan seketika itu membakar kertas jimat penunjuk jalan yang dikeluarkan Yantian. Yantian yang melihatnya terkejut setelah kertas jimatnya terbakar begitu saja. Kini Yantian dapat benar-benar mengetahui kalau Yesen masih berada di sekitarnya. Akan tetapi setelah dia menoleh ke semua arah, dia masih tidak dapat melihat keberadaan Yesen yang bersembunyi. Setelah membakar kertas jimat penunjuk dengan jentikan jarinya, Yesen bergumam dalam hatinya. Alhamdulillah, sekarang dia pasti tidak akan dapat menemukanku lagi. Sekalipun Yan-Er yang menyuruhnya untuk mengikutiku begitu dekat, aku tidak bisa membawanya ke Foodie Cave bersamaku. Jadi, maafkan aku. Yantian yang tertunduk lemah kemudian berkata, "Apa kau membenciku? Maafkan aku. Aku dengan gegabah melangkah ke arena selama konferensi Tianzu dan menyebabkan banyak masalah bagimu. Tapi aku melakukan itu semua hanya ingin menyelamatkanmu. Bahkan jika itu taruhannya adalah nyawaku." Mendengar itu, Yesen menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah Yantian. Yantian kemudian kembali berkata, Aku sebenarnya sudah tidak memiliki banyak waktu. Aku hanya memiliki satu keinginan yang ingin aku penuhi sebelum aku mati. Aku telah mencoba dan mencari-carinya selama berkali-kali. Dan sekarang aku yakin bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang dapat membantuku. Kau juga boleh menertawakanku karena terlihat tidak berharga atau tidak menghargai diriku sendiri. Aku tidak akan marah. Kau bisa menertawaiku sepuasnya. Akan tetapi, sebelum kamu mengangguk dan setuju untuk membantuku, aku tidak akan pernah menyerah. Tanpa sadar, air mata sudah merembes membasahi wajah Yantian. Kemudian dengan suara sedikit bergetar, Yantian kembali berkata, "Jadi, Tuan, aku mohon, tolong bawa aku bersamamu dan bantu aku. Kemudian kau bisa memperlakukanku seperti binatang yang menyedihkan. Aku juga bersedia melakukan apa saja untukmu." Yesen menghela nafas panjang saat mendengar ketulusan hati Yantian. Karena tak tega meninggalkannya, Yesen lalu memutuskan menarik kembali skill persembunyiannya ke dalam buku surgawi. Yantian yang kini dapat melihat Yesen kembali menunjukkan ekspresi bahagianya. Kemudian dia bergumam, akhirnya dia mau menampakkan dirinya. Ini bagus sekali." Sambil mengusap air matanya, Yantian berjalan menghampiri Yesen lalu berkata, "Terima kasih banyak karena telah mendengarkanku. Aku berjanji tidak akan merepotkanmu." "Oh iya, benar, kamu suka anjing kan? Tidak perlu buku surgawi itu. Aku bisa menjadi anjingmu." Saat sudah berada di dekat Yesen, Yantian memejamkan matanya dan mengulurkan lidahnya ke depan layaknya seperti anjing. Dalam hatinya dia kembali bergumam, "Ini bagus." Dia terlihat menikmatinya dan jika seperti ini dia akan mau membantuku. Sekarang, akhirnya masterku bisa diselamatkan. Namun hal yang tak terduga terjadi. Saat Yantian membuka matanya, dia melihat belati yang sudah tertancap menembus ke dalam dadanya. Tubuhnya ambruk ke tanah diikuti darah segar yang keluar dari dada dan mulutnya. Dalam setengah kesadarannya, dia bergumam dalam hatinya. Mengapa ini semua terjadi? Apa aku salah? Apa aku melakukan kesalahan?" Yesen yang melihatnya hanya terdiam membisu. Lalu dia bergumam dalam hatinya, apa yang terjadi? Kenapa gadis beban ini tiba-tiba terjatuh lalu tidak sadarkan diri? Sepertinya ada sesuatu yang akan datang kemari. Aku bisa merasakannya. Ada seseorang yang datang ke sini, ucap Yesen sambil memandang ke arah hutan yang gelap. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode kelimanya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys.
ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di MT Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru MT Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.